الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج التعليم عن بعد. ما زال معكم أخوكم في الله سفيان الصافي. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنواصل حديثنا فيما يتعلق بآيات القرآن الكريم التي هي في سورة البقرة. في أعزائي المستمعين, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali lewat udara dalam acara kajian rutin kita mentadabburi dan menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada surat Al-Baqarah juz kedua ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ya, munasabah ayatnya, kalau ayat sebelumnya bercerita tentang hal-hal yang dihalalkan, ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah makanan-makanan yang halal dan baik. Nah, munasabahnya atau apa namanya, sambungannya, ayat sekarang berkaitan dengan hal yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ayat 172 ini bercerita, Innama harrama 'alaikumul maitah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan atas kalian yaitu bangkai. Ya, bangkai itu adalah setiap binatang yang dihilangkan nyawanya tanpa sembelih, ya. Jadi hewan yang dihilangkan nyawanya atau hewan yang mati tanpa sembelih. Apakah itu ditabrak, apakah itu dibunuh, apakah itu dipukul, apakah itu jatuh, apakah itu tercekik dan sebagainya. Jadi meninggal tanpa disembelih itu namanya maitah, ya, maitah. Wadam, demikian halnya dengan darah, ya. Di sini maksudnya adalah darah yang mengalir, ya, bukan darah bercak. Kalau darah bercak itu seperti umpamanya kalau habis kita menyembelih ada bercak darah yang masih menempel di daging, nah itu enggak masalah, itu nanti dibakar juga dimasak juga akan hilang. Ya, tapi darah yang mengalir itu adalah haram. Nah, saya menggarisbawahi darah di sini apa-apa yang biasa dilakukan oleh warga kampung, ya. Nggak tahu kalau saya di Jawa Tengah atau kalau Jawa Timur ini banyak desa-desa ini ada namanya dede. Ya, Bapak Ibu, itu adalah darah murni 100%, bahkan 200%. Ya. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti dan mengantisipasi beliau bahwa suatu saat nanti orang-orang itu akan mensiasati ini darah ini. Saya haramkan darah kecuali dua, kata beliau. Al-kabidu wabtihal. Kecuali darah dua yang saya halalkan, yaitu hati dan limpa. Ya, itu memang asalnya darah, tapi sudah terbentuk ketika masih di dalam tubuh. Apa nih? Dede, ya. Dede atau apa begitu, ya. Saya mungkin mengejanya kurang karena istilah ini saya temukan di Jawa sini. Ya, di daerah lain saya tidak menemukan, adanya di Jawa itu.
Orang-orang kampung desa-desa biasanya kalau ada penyembelihan seperti hari kurban, itu mereka datang ya menampung darahnya itu kemudian nanti dikeringkan lalu nanti digoreng sepertinya tempe. Rasanya memang rasa hati. Ya, itu darah 100%. Ya, haram itu ya. Karena itu sudah menjadi darah ketika disembelih hewan itu kemudian dikumpulkan. Rasulullah SAW itu sudah jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti bahwa orang itu akan mensiasati ini nanti. Nah, maka Rasulullah mengatakan saya haramkan itu kecuali dua, yaitu al-kabidu wattihal, hati atau limpa, karena sudah terbentuk di dalam. Ya. Walahmal khinzir kata Rasulullah, dan juga daging babi. Nah, semua yang berkaitan dengan babi itu haram. Ya, termasuk dagingnya, gajinya, kulitnya, dan sebagainya. Jadi sekarang kan banyak orang mensiasatinya, ya seperti diambil untuk menjadi sabun, dipakai untuk bahan kecantikan, kosmetika dan sebagainya. Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang oleh orang sekarang disiasati. Nah, ini Rasulullah sudah jauh-jauh hari. Ya, ini memang ujian bagi kita. Ya. Jadi jika ada sabda Rasulullah, sudah ada syariat mengatakan ini haram, ya kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, enggak boleh kita mencari akal-akal mensiasati itu supaya seakan-akan itu menjadi halal. Ya. Sekali lagi lahmu khinzir ya, daging babi. Ya, kita enggak usah terpengaruh ya dengan orang-orang kafir barangkali yang mungkin mencela kita kok daging kok diharamkan, kok enak dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah memang menganut Islam sebagai agama kita, ya sudah kita yakin dengan apa yang ada dalam agama ini. Ya, ya Rasulullah mengharamkan, agama mengharamkan daging babi, ya sudah. Mau daging babi itu punya manfaat, mau tidak manfaat, mau dan sebagainya itu terserah. Tapi ini syariat kita sudah mengatakan bahwa yang namanya daging babi nggak boleh dimakan. Ya, ada istilah sekarang itu celeng. Ya, termasuk juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Yang biasa mengkonsumsi bakso ya. Biasa mengkonsumsi bakso itu di beberapa pasar itu penggilingannya itu campur dengan penggilingan sapi. Ya, kita enggak tahu ya. Ketika sudah bakso sapinya digiling, daging sapinya digiling, nanti datang lagi daging babi digiling. Karena permintaan konsumen itu macam-macam. Nah, ini kan bahaya. Ya. Maka oleh karena itu mari kita jaga-jaga. Kalau kita ingin memang buat bakso, ya, ya kita datangi langsung ke penggilingnya. Kita lihat ini daging apa, ini daging apa. Jadi supaya apa yang masuk dalam perut kita ini Bapak Ibu betul-betul barang-barang yang sudah dijamin kehalalannya, tidak ada syubhat, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Karena itu di pasar-pasar besar ya, nggak tahu kalau di Sulu atau apakah itu di Jawa Tengah. Biasanya itu penggilingan bakso itu biasanya penggilingan daging untuk bahan bakso. Ya, biasanya kan digiling itu. Nah, apakah dibersihkan? Kadang-kadang setelah dipakai babi, terus pakai sapi lagi, daging yang lain. Kemudian gitu terus atau ayam. Nah, campur-campur. Ya beginilah ini kita ini banyak orang yang yang tidak amanah ya. Oleh karena itu ya kita berusaha saja eh, berusaha untuk mencari yang baik ya. Nah mungkin pertanyaannya Ustaz, gimana yang bakso ini gimana? Apa bisa tanya? Apakah kita tanya mereka ini Mas ini baksonya di mana? Menggilingnya di mana? Belinya di mana? Bahannya di mana? Nah itu kan enggak, kan tidak semua orang itu mau bertanya seperti itu atau mungkin sungkan atau mungkin jangan-jangan penjual baksonya merasa tersinggung umpamanya. Ya, kalau emang itu ya kita tanya saja. Ini Mas gimana prosesnya ini? Beli baksonya di mana ya? Kalaupun kita tidak ingin menyinggung perasaan penjual bakso, ya
kebetulan kita juga suka bakso dan termasuk saya juga suka bakso, ya barangkali apa yang kita lakukan adalah membaca Bismillah, baca Bismillah, Bismillah. Ya, mudah-mudahan itu sebagai tamu yang terakhir ya. Tapi kalau bisa memang ya kita telusuri saja, ya kita pastikan bahwa bakso ini halal 100%. Kita pastikan bahwa proses penggilingannya juga bersih 100%. Ya, jauh dari campuran-campuran yang lain ya. Karena zaman sekarang itu kan apa namanya, manusia itu kan sudah nggak mikir lagi nih, caranya pekerjaannya itu bagus atau enggak, menguntungkan konsumen apa enggak, kan sudah yang penting kan dapat uang, kan repotnya kan begitu sekarang ini ya. Memang yang paling aman sekarang itu ya kita kelola sendiri, ya bikin bakso bakso sendiri, ya mau masak 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 sendiri, ya gitu sekarang. Karena dunia ini sudah semakin mendekati hari kiamat. Ya, seperti kata Rasulullah SAW, ya saya ti ala nasi zamanun, kata beliau. Ya, saya ti ala nasi zamanun la yubali al mar'u ma akhada aminal halali aminal haram. Itu kata Rasulullah itu. Harus Bukhari, hadis Ibnu Abbas. Hadis Bukhari yang artinya akan datang suatu zaman kepada manusia, kata Rasulullah, di mana orang-orang itu mendapatkan suatu makanan atau harta, dia nggak peduli lagi itu asalnya dari mana, cara memperolehnya bagaimana, apakah dengan cara atau mungkin kalau diterjemahkan secara apa singkat, simple hadis ini, nanti akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang itu sudah nggak peduli lagi yang masuk ke dalam perutnya itu. Apakah ini halal apa haram ini yang masuk ke dalam perut ini. Ya, Bapak Ibu, ya, bahwa barang yang masuk ke dalam perut kita ini, jika barangnya itu halal, haram, itu berisiko. Ya, berisiko, sangat berisiko. Karena Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya bahwa darah dan daging yang tumbuh dari bahan-bahan yang tidak halal, kata Rasulullah, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis sahih ini ya, Sahihul Albani, yang artinya ya, saya ulangi, Rasulullah bersabda, darah dan daging yang tumbuh, ya ibarat tubuh lah ya, tubuh yang tumbuh ya dari bahan-bahan yang tidak halal atau gizi yang tidak halal, makanan yang tidak halal, minuman yang tidak halal, kata Rasulullah, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis sahih. Dan juga hadis yang lain juga Rasulullah menguatkan kembali itu sabdanya itu bahwa la yadkhulul jannata jasadun ghuddiya bil haram. La yadkhulul jannata jasadun ghuddiya bil haram. Ya, artinya bahwa tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, jasad atau tubuh yang diberi ya konsumsi, diberi gizi dengan gizi yang tidak halal. Nah, yang dimaksud dengan gizi atau barang yang tidak halal itu kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, barangnya itu ya memang haram. Meskipun cara memperolehnya halal ya, seperti ini tadi, bangkai darah, ya kan, daging babi. Ya, ini adalah barang-barang yang barangnya itu loh, jenisnya itu haram. Meskipun cara memperolehnya halal. Nah, namanya beli beli daging bangkai, jelas ya haram ya. Ayamnya sudah mati dijual. Ya, apa istilahnya itu dalam bahasa pasar itu. Nah, kita tahu ini ada dide. Nah, bisa dibeli nah, pakai uang, halal membelinya, tapi barangnya haram. Ya, udah tahu nih dia ada celeng, daging celeng, udah tahu ini babi, beli, ya, itu tetap itu haram. Jadi barangnya sudah haram meskipun cara memperolehnya halal. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya barangnya itu halal, ya, tapi cara memperolehnya tidak halal. Barangnya halal, ya, tapi cara memperolehnya itu adalah
tidak halal. Ya, itu mungkin yang banyak terjadi ini. Dia menipu, ghish, ya, curang, manipulasi, termasuk riba, rentenir dan sebagainya. Nah, tiren, oh iya, tiren itu ya, ini masya Allah, tiren itu ya, dagingnya apa namanya, ya babinya tiren itu ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu bahwa barang itu barangnya itu halal, tapi cara memperolehnya tidak halal. Enggak boleh juga ya, menipu, markup, gitu, korupsi, ya, al-ghulul, ya, markup al-ghulul, ya. Nah, termasuk juga apa yang namanya itu kalau yang di istilahnya KPK itu gratifikasi, ya gulul itu gratifikasi namanya itu gulul ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu apa namanya menerima memerintahkan ya orang petugas ya pegawai perintah untuk mengumpulkan zakat. Setelah itu si fulan ini datang dengan membawa barang hasil kumpulan zakat dan ada lebihnya. Nah, dia lapor ya Rasulullah, ini zakatnya, yang ini hadiah dari pemberi. Langsung Rasulullah mengatakan, langsung Rasulullah naik mimbar, wahai kata Rasulullah, wahai kaum, seandainya kalian itu ya berdiri di depan rumahmu, apakah ada orang yang memberimu sesuatu? Jika kamu berdiri di rumahmu, kemudian ada orang memberimu sesuatu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, janganlah ya petugas yang sudah kami sewa, yang sudah kami beri upah, ya, untuk menerima apa namanya gratifikasi dari siapa, karena yang namanya petugas itu sudah ada bagiannya. Ini dulu ya, sekarang istilah gratifikasi itu ternyata di dalam agama itu sangat ditekankan ya. Jadi kita ada seorang pegawai atau seorang petugas yang sudah ada gaji pokoknya yang sudah dijamin oleh perusahaan atau suatu negara, maka dia tidak boleh lagi mengambil ya yang lebih karena pekerjaannya itu. Nah, karena yang dimaksud dengan pegawai itu sudah ada upahnya. Jadi istilah tip-tip ya, istilah tip-tip itu yang tidak boleh sebetulnya. Tip-tip istilahnya ya. Jadi pemberian-pemberian di luar daripada gaji yang sudah diputuskan oleh perusahaan karena pekerjaannya, kan itu kan berbahaya. Nah, bisa jadi itu akan mempengaruhi tugasnya. Jika bisa jadi pelayanan kepada yang memberi berbeda dengan pelayanan yang tidak memberi, padahal itu sama-sama tugasnya dia. Ini bahayanya seperti ini. Sogok dan sebagainya. Apalagi yang berlaku di pengadilan, wah itu luar biasa lagi, dahsyat sekali itu hukumannya. Ketika pelicin-pelicin itu menyebabkan mempengaruhi keputusan, waduh, itu sudah sangat-sangat berbahaya. Itu haram seharam-haramnya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, kata Allah. Dan juga ya hewan-hewan yang disembeli bukan atas nama Allah. Hewan-hewan yang disembeli bukan atas nama Allah. Ini ada beberapa macam ini ya. Hewan-hewan yang tidak disembelih atas nama itu pertama tentu sembelihannya orang musyrik ya. Sembelihannya orang musyrik meskipun dia mengucap bismillah. Siapa orang musyrik itu Bapak Ibu? Orang musyrik itu adalah orang yang agamanya itu bukan agama samawi. Ya seperti kalau di negara kita Hindu, Buddha, Majus, kebatinan, ya termasuk suku Tengger dan sebagainya itu musyrik namanya. Ya, beda halnya kalau sembelihannya ahli kitab, nah, itu boleh karena dasarnya mereka itu beriman. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani sembelihannya beda dengan orang musyrik. Ya. Karena itu ada ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amul ladzina utul kitab. Ya. Dan makanan-makanan hasil sembelihan daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu boleh kita makan. Ya, sembelihannya ini daging sembelihannya. Ya. Tapi kalau orang musyrik ya seperti Hindu, Buddha,
Majusi, kebatinan, dan lain sebagainya, animisme dan dinamisme itu, yang musyrik seperti orang-orang di Papua atau orang Dayak dan sebagainya, kan mereka musyrik ya. Animisme itu ya tidak boleh kita makan sembelihannya, nah, itu musyrik. Ya. Coba bayangkan itu, bagaimana agama itu membatasi. Ini orang sama-sama orang kafir. Ya. Tapi yang satu dagingnya nggak dimakan, yang satu dimakan. Nah, inilah syariat ini. Ya, karena satu orang musyrik, yang satunya bukan. Termasuk juga yang dimaksud dengan wama uhilla bihi li ghairillah, ya, hewan-hewan yang disembelih mengatas nama Allah, dia orang mukmin. Tapi ketika dia menyembelihnya itu bukan untuk Allah, umpamanya untuk si wali, untuk penghuni kubur, untuk eyang, umpamanya. Umpamanya Bismi Nyai Kudul, umpamanya. Menyembelih tapi untuk bukan untuk Allah, tapi untuk penghuni laut selatan, umpamanya. Atau untuk penghuni kubur, umpamanya. Tidak boleh juga, meskipun dia orang mukmin. Nah, karena dia menyembelihnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain. Ini juga termasuk syirik yang tidak boleh dimakan daging itu. Famanitturra ghaira baghin. Nah, ini ada pengecualian. Barang siapa yang terpaksa, ya, dan dia tidak ambisi, ya, jadi tidak mencari sebetulnya daging yang haram ini, tapi terpaksa. Wala adin, dan tidak melampaui batas ketika mengkonsumsinya, jadi hanya seadanya saja, supaya menahan lapar dan hausnya saja. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi semua barang yang diharamkan jika terpaksa, jangan terpaksa. Jadi kalau enggak akan hancur ya. Jika dia tidak menyentuhnya atau dia tidak mengamakannya, atau kalau tidak mengkonsumsinya dia akan mati. Ya, maka itu boleh. Tapi ukurannya harus tidak melampaui batas. Dan juga kalau memang ini dimakan, ya, maka kehancuran dalam dirinya akan terlindungi. Pokoknya tidak ada daging kecuali babi. Nah, kalau nggak ada mati, nah, kelaparan. Ya. Tidak ada minuman kecuali khomar. Nah, ya, nah, itu yang terpaksa istilahnya. Jadi memang agama ini ada istilah terpaksa, maka seorang itu menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak disentuh, tapi karena terpaksa, ya, kalau tidak dia akan hancur, dia akan mati, maka boleh disentuh itu barang. Nah, kalau mengatakan fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya karena perbuatan menyentuh barang yang diharamkan tadi karena terpaksa. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, seperti namanya orang-orang yang tinggal di daerah di mana semua tetangganya itu non muslim umpamanya, ya kan? Semua daging dijual itu semuanya babi umpamanya. Enggak ada ayam sama sekali. Kalau enggak dia mati kalau enggak makan. Nah, makan sedikit ya. Oleh karenanya itulah di dalam agama juga disyariatkan kita hijrah. Ya, hijrah itu memang ada ya. Jadi kalau kita mendapati suatu lingkungan, kita tidak bisa hidup tenang dari segi makanan ya, kita tidak bisa mendapati makanan yang halal umpamanya, ya sudah berarti ya kita hijrah itu. Ya, itu hijrah itu. Ya, pindah ke daerah lain yang barangkali bisa mendapatkan makanan yang halal. Ya. Karena ini memang sesuatu perkara yang tidak sepele. Ya. Orang ingin menjalankan syariat agamanya tapi tidak bisa karena lingkungannya tidak mendukung umpamanya seperti itu. Bisa saja itu terjadi satu daerah di mana semua makanan itu haram semuanya, semua konsumsinya babi, semua minumnya khamar dan sebagainya, tidak ada yang air putih atau tidak ada daging yang lain, ya maka saat itu seorang tuh boleh mencari tempat yang lain, ya hijrah itu istilahnya.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada faedah daripada ayat ini tadi. Ya. Min fawaidil ayat. Min fawaidi al ayat. Ya. Tahrimul maitah. Ya. Haram hukumnya untuk mengkonsumsi namanya bangkai. Bangkai. Jadi hewan yang mati tidak disembelih. Apa itu ayam, apa itu sapi, apa itu kerbau, apa itu apa namanya onta dan lain sebagainya mati ya, tidak disembelih, mati tenggelam, mati jatuh, mati tabrak dan sebagainya ya. Tapi kalau umpamanya ada kambing ditabrak tapi dia masih embek ya, masih ada nyawanya, langsung disembelih, itu boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin ada sapi atau kambing terperosok ya, sumur umpamanya, masih ada nyawanya, segera disembelih, nah, itu masih bisa, masih sah itu. Atau mungkin ada ayam ditabrak sepeda motor, masih gerak-gerak itu ya, masih ada nyawanya, segera disembelih, nah itu masih bisa kalau masih ada ruhnya ya. Kalau pas dia mati ya sudah. Ini pertanyaan, ada pertanyaan dulu. Assalamualaikum Ustaz, yang dimaksud yang menyembelih itu orang Islam tapi sholatnya tidak rutin, itu halal apa haram? Kalau menyembelih hewannya banyak sekali, banyak sekali. Kalau menyembelih hewannya banyak apa sekali saja mengucapkan bismillah, saya tidak maksud halal sembelihannya, ahli kitab tidak maksud apa namanya, saya tidak maksud halal sembelihannya ahli kitab, terima kasih saja. Jadi apa namanya, ini ada pertanyaan dari seorang pendengar ya, ya berkaitan dengan sembelihannya orang yang tidak sholat ya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ini sekaligus apa perhatian ya bagi kita, dan juga keprihatinan ya, terus terang ini keprihatinan ini. Biasanya kalau musim-musim penyembelihan itu kan banyak jagal-jagal itu biasanya nggak bawa salinan itu, yang kita itu nggak sholat itu biasanya itu. Ya ini berbahaya ini ya, karena sebagian ulama mengatakan orang nggak sholat itu kafir, jadi sembelihannya nggak sah gitu ya. Ya sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak, khususnya panitia penyembelihan itu, carilah jagal-jagal yang masih bersujud. Ya, kebanyakan di kampung itu memang rombongan tim biasanya kan nggak ada yang sholat itu, nggak bawa salinan itu pakaian dan itu. Nah, atau mungkin barangkali khusus untuk menyembelih jangan dia ya, cari orang punya Pak Yai atau orang berilmu lah. Ya, seperti tempat saya ini alhamdulillah kalau menyembelih ya, nanti ada khusus ya Pak Yai atau orang berilmu mengerti hukum. Nanti kalau masalah menguliti itu biar urusan mereka, timnya jagal itu. Tapi khusus untuk menyembelih ini kalau bisa harus orang. Nah, karena memang orang yang nggak sholat itu memang bisa kafir dia. Dia nggak pernah sholat. Nah, ini tahunya hanya jagal saja. Jadi kalau bisa ini khususnya kepada bapak-bapak yang barangkali nanti ada panitia penyembelihan di kampung halamannya, ya ini tolong supaya disampaikan kepada panitia. Tolong untuk masalah menyembelih ini kalau bisa jangan mereka, karena jagal itu biasanya nggak sholat itu ya. Dan memang kalau saya pahami orang kata itu nggak sah sembelihannya. Ya mungkin kalau Ustadz atau Pak yang lain mungkin dia mengatakan ya masih, kalau dia masih beriman masih ya. Dan memang Bapak Ibu saya katakan bahwa memang orang yang nggak sholat itu memang perdebatan ya. Apakah dia kafir apa tidak. Kalau dia sudah kafir ya sudah berarti dia sudah nggak sah sembelihannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita jaga-jaga dalam penyembelihan nanti. Marilah untuk khusus untuk menyembelih ya kalau bisa orang-orang mungkin ya berilmu yang sholat ya. Kalau nanti masalah menguliti ya silakan mereka itu. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan mengucap cukup sekali saja Bismillah itu cukup sah itu ya. Jadi memang sebaiknya menyembelih itu yang punya hajatan ya. Ya, yang punya penyembelihan itu menyembelih itu yang paling bagus. Tapi diwakilkan boleh ya. Bismillah itu sudah cukup. Gitu. Ya. Nah, adapun ini apa namanya sembelihannya ahli kita memang ada ayatnya itu. Jadi atau
hillul lahum, kan ada itu ayatnya. Dan memang sebaiknya ya kita mencari yang halal bersih lah. Kalau memang masih banyak, insya Allah daging-daging yang diproduksi oleh orang mukmin. Gitu. Jadi faedah pertama ayat ini adalah haram hukumnya bangkai, yaitu hewan yang mati tidak disembelih. Darah, ya, tadi saya bilang itu, dan juga daging babi dan semua yang bersambung dengan babi itu. Maka pernah pada tempoh hari ada ramai vaksin yang asalnya babi itu, vaksin ya yang tidak bersumber dari babi. Meskipun di antara para ulama ada mengatakan bahwa kalau sudah berubah katanya itu sudah lain. Ya. Kita ingin mencari aman. Anna tahrim wa tahlil ilallah. Ya, berkaitan dengan perkara halal, perkara haram itu adalah buat-buat. Tapi kalau sudah jelas ada halal, ada haramnya ya sudah. Itu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya yang diharamkan tadi itu seperti babi tadi, darah, dan juga apa yang disembeli yang tidak menyebut asma Allah. Itu ada 4 di sini ya. Tapi sekali lagi yang diharamkan bukan hanya itu saja. Ya, jadi di antara yang diharamkan masih banyak yang lain ya yang diharamkan oleh syariat melalui lisan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini dalam bentuk bendanya ya, kalau bentuk bendanya. Jadi barangnya ini Allah sendiri yang di nama harama alaikum maitata wa ta'ala malakin tira wa ma'udali wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakitum wa ma dhubiya 'alan nusubi. Nah, kan ada itu di ayat surat Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah itu. Nah, di situ Allah menyebut hal-hal yang diharamkan juga, barang yang jatuh, hewan jatuh, hewan terbunuh ditanduk oleh temannya, dipukul, mati. Ya. Termasuk juga di situ ayatnya apa yang dimangsa oleh hewan buas, ya, apa yang dimangsa oleh singa, yang dimangsa oleh macan, yang dimangsa oleh anjing dan sebagainya. Nah, tapi di situ ada ayat illa ma zakaitum, kecuali apa yang sempat kalian sembelih. Nah, jadi seperti anjing memangsa atau memangsa rusa umpamanya. Nah, pada saat dia masih masih hidup segera disembelih. Nah, kalau tidak ya sudah jadi bangkai berarti. Di dalam hadis Nabi ada juga hal yang diharamkan ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu zinabin minas sibah. Semua hewan yang bertaring, hewan buas yang bertaring, ya, itu haram. Ya, kucing kan, anjing kan, termasuk macan, singa, harimau, puma, ya, dan lain-lain. Jadi yang bertaring ini. Wa kulli zi mikhlab minat thair, dan juga ya burung yang cakar, ya, burung kecuali, burung apa yang termasuk burung gagak ya makan bangkai itu biasanya, nah, itu tidak boleh dimakan. Haraman Nabiyyu al-humurul ahliyah, dan juga Nabi mengharamkan ada namanya keledai yang dipelihara. Itu ada hadisnya itu, keledai. Jadi keledai itu sebangsanya kan ada kuda ya, ada bigal namanya, kemudian ada sebenarnya namanya al-hamarul wahsy, ya itu namanya keledai liar. Kalau keledai liar halal, ya zebra itu halal ya. Tapi kalau keledai yang dipelihara itu tidak boleh, ada hadisnya. Ya. Kuda Bapak Ibu itu halal.
Ya, ya, itu. Tapi itu halal insya Allah. Meskipun Rasulullah nggak makan kuda. Ya, tapi di zaman Nabi, para sahabat ada yang makan kuda, tapi Nabi tidak. Jadi meskipun Nabi nggak makan kuda, mungkin ya. Jadi Malang ini banyak namanya sate kuda ini. Ya. Ya. Mungkin kalau ada yang nggak suka makan kuda ya nggak masalah. Tapi jangan mengharamkan karena ada hadisnya itu boleh. Ya. Tapi kalau keledai yang dipelihara, keledai liar seperti zebra itu boleh. Karena ada yang diharamkan itu keledai yang dipelihara. Wa min fawaidil ayat tahrimu jami'il maitat. Nah, ini jadi semua bangkai. Nah, kecuali yang di istisna, bangkai yang dikecualikan oleh syariat. Apa itu? As-samaku wal jarat. Ikan dan belalang. Jadi semua hewan bangkai itu haram kecuali dua ini, yaitu ikan dan belalang. Ya, ikan dan belalang. Ikannya seperti apa itu ikan tawar, apakah itu ikan apa namanya ikan laut. Ya, nah, mungkin pertanyaan yang menarik yang berkaitan dengan ikan ini adalah ikan paus, ikan hiu. Ya, ya boleh. Selama namanya ikan ya, namanya ikan ya berarti kan ikan, ikan paus, ikan hiu berarti jadi halal ya ikan ya semua macam ikan, ya, ikan laut, ikan darat, ikan mujair, ya, ya ikan paus, ikan hiu, ikan apa saja namanya ikan, nah, berarti halal. Nah, mungkin yang menarik di sana ada ikan lele. Nah, ini Bapak Ibu di beberapa daerah itu orang tuh nggak mau makan ikan lele. Bukan karena ikannya, tapi tempatnya dia hidup itu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan ikan lele ini, pada saatnya dia halal. Ya, orang yang jijik makan ikan lele itu Bapak Ibu, karena biasanya petani itu ada yang tidak beres. Ya, kenapa tidak beres? Karena beternak ikannya itu bukan kolam yang bersih, ya, tapi kolamnya di bawah jamban, ya, atau di bawah kandang ayam biasanya. Nah, saya pernah lihat itu di mana itu. Jadi apa namanya kandang ayamnya di atas, nah di bawahnya sungai. Nah ini lelenya makan dari situ. Atau juga bahkan ya sebagian orang itu mohon maaf ya kandangnya itu kandang lelenya dicampur di apa namanya disambungkan dengan sapi tanknya. Nah ini kan orang kan menjadi tidak nyaman dimakan ini ya. Jadi mohon maaf sebagian orang itu nggak makan ikan lele, nggak makan bukan karena ikannya tapi biasanya karena tempat pemeliharaannya itu. Nah, mencari amannya ya Bapak Ibu mencari amannya supaya kita ini juga aman ya dan rasa tentram ketika kita makan lele itu ya sudah kepalanya tuh silakan aja kita boleh langsung kita tidak tahu itu di kepalanya masih ada sisa-sisanya itu karena memang lele itu termasuk ikan yang apa istilahnya itu ikan buas ya di antara para ikan itu ya apa saja dibuang untuk hancur langsung cepat habis itu ya. Jadi terkaitan dengan lele itu dia asalnya halal tapi kadang-kadang ya tempat pemeliharaannya itu yang barangkali tidak bersih. Nah, ini yang menjadikan dia halal. Jadi dia suatu barang yang menjijikkan. Ya. Tapi kalau peternaknya itu sehat, tempat yang bersih, kasih makanan yang bersih, bukan dari kotoran, ya insya Allah itu dia halal. Ya, memang sebagian orang itu nggak makan lele ya. Darah yang mengalir. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, termasuk dalamnya adalah yang biasa disiasati oleh warga kampung, yaitu dedeh itu ya, yaitu darah Bapak Ibu ya, meskipun rasanya sudah rasa hati, tapi itu dibuatnya dari darah yang mengalir, dikumpulkan, baru dikeringkan, nah, baru digoreng. Ibarat seperti tempe, itu jelas darah 100%.
tahrimu lahmil khinzir. Ya, diharamkan mengkonsumsi daging babi. Termasuk gajihnya, bahkan semua yang bersambung dengan babi ini. Semuanya tidak boleh. Ya, kalau itu sudah barang diharamkan, maka jangan diperjualbelikan. Ya, jadi ini ada kaidah Bapak Ibu ya, semua barang yang diharamkan itu tidak boleh diperjualbelikan untuk dijadikan suatu market. Nah, umpamanya, oh saya nggak makan dagingnya kok, tapi Anda jual. Nah, termasuk saja. Jadi semua barang yang diharamkan tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh. Nah, sebagian orang itu boleh menjual beli anjing, tapi anjing untuk memburu. Nah, itu katanya. Ada pengecualian. Termasuk juga pupuk. Kan pupuk kan haram dimakan. Tapi karena untuk dimanfaatkan. Jadi ada sebagian juga itu tidak semuanya diharapkan. Ya. Tapi kalau babi tidak ada pengecualian. Apa itu dagingnya, apa itu gajihnya, apa itu kulitnya, apa itu apa namanya di dalam badannya itu eh, yang biasa untuk kolesterol itu ya, hatinya, jantungnya, gajihnya. Nah, kalau babi itu semua haram. Ya. Al-am'a, am'a itu di dalam tubuh apa itu namanya eh, ya. Jadi pokoknya kalau babi semua yang bersambung dengannya dihindari. Ya. Tahrimu ma zukrasmu ghairillah. Ya. Diharamkan memakan barang yang disembelih bukan atas nama Allah. Tadi wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi seperti umpamanya bismil masih umpamanya. Bismil fulan baru disembelih. Ya, atas nama Masehi, atas nama Isa, atas nama fulan. Ya, jadi menyebut bukan atas nama Allah. Ya. Atau tahrimu ma zubiha li ghairillah. Dan juga diharamkan ya apa namanya daging yang disembelih ya ya menyembelihnya memang bismillah ya tapi diserahkan bukan untuk Allah itu sembelihan itu dia menyebut nama Allah tapi niatnya nyembelih ini untuk penghuni selatan umpamanya penghuni ratu selatan penghuni laut selatan umpamanya atau untuk penjaga kubur umpamanya ayang dan sebagainya itu tetap syirik ya enggak boleh itu namanya wa manusi bali ghairillah ya. Jadi dia orang muslim betul membaca menyembelih bismillah betul itu maksudnya ya persembahan untuk eyang persembahan untuk penjaga laut selatan umpamanya persembahan untuk penjaga gunung Lawu penjaga gunung Merapi ya jelas syirik ya. Meskipun disembelihnya dengan bismillah ya, untuk sesajen tidak boleh dimakan itu ya. Yang banyak di kampung biasanya ya, jadi ada di situ daging ada di situ ayam jadi sembelih sudah tapi dilarung nah, ini tetap tidak boleh karena itu persembahan bukan untuk Allah untuk yang lain ya, saya kira masih banyak di kampung itu biasanya menyembelih ya untuk apa gitu nah, yang menyembelih ini memang dia baca bismillah tapi kan untuk sesajen ya bukan untuk dibagi ke masyarakat untuk sesajen nah, untuk dilarung nah, jelas itu tidak boleh nah, syirik anna syirka yu'assiru al-khabasa fil a'yan wa in kana najasatuhu ma'nawiyah hazil bahima allati uhilla li ghairillahi biha najisah khabisa muharramah ya, jadi kesyirikan itu mempengaruhi ya halal haramnya suatu barang ya jadi ini hewan yang disembelih ini ya yang disembelih bukan atas nama Allah itu najis meskipun najisnya maknawiyah bukan hissiyah najisnya maknawiyah ya karena tadi itu disembelih bukan untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya mari kita berhati-hati dalam masalah ini karena ini perkara yang tidak gampang ya karena penyembelihan untuk apa namanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Di kesyirikan itu bisa mempengaruhi, ya. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da kata Allah. Maka janganlah dia mendekati Masjidil Haram setelah Fatu Makkah. Innamal musyrikuna najasun. Ini juga ayat ini dipahami oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa masjid berlaku semua masjid. Enggak boleh dimasuki oleh orang musyrik. Ya, tapi ada yang menyebut itu khusus bagi Masjidil Haram. Ya, oleh orang Islam. Ya. Maka di tanah haram itu ada namanya batas haram. Jadi semua pekerja yang ini mau bekerja di Masjid Haram itu harus orang Islam dulu, ya. Masuk Islam dulu, baru nanti dia kerja. Kalau enggak dia enggak boleh masuk karena ini khusus. Meskipun di badannya mereka itu bersih, tidak najis badannya, tapi kan najisnya maknawi. Maka dia enggak boleh masuk di dalam Masjidil Haram. Jadi kadang-kadang sesuatu yang bersifat maknawi itu berpengaruh pada bersifat hissi. Ya. Min fawaidil ayat fadilatul ikhlas. Jadi keutamaan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian faedah lagi, anna darura tubihul mahzurat. Ya, kadang-kadang sesuatu darurat itu artinya kedaruratan, emergensi, ya, itu kadang-kadang membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya, itu kan di dalam syariat itu ada. Suatu yang sifatnya emergensi kadang-kadang membolehkan menyentuh hal-hal yang diharamkan. Tadi Allah berfirman, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih." Barang siapa yang terpaksa ya harus makan tapi tidak berambisi, ya, pada dalamnya dia sebetulnya enggak pengen tapi karena terpaksa, nah wala 'adin dan juga tidak melampaui batas, artinya makan secukupnya saja, fala isma 'alaihi, maka ada dosa baginya untuk menyentuh barang itu, ya. Ada dua syaratnya darurat itu, emergensi itu ada dua. Pertama, di mana ya jika emergensi ini menjadi hilang kalau disentuh itu barang. Nah, itu baru itu syarat pertama. Artinya kalau memang emergensi keadaan ini tetap ada meskipun itu ada, jadi betul-betul terukur dia. Jadi emergensi ini betul-betul terukur, ya. Betul-betul kalau dia menyentuh barang yang haram ini maka emergensinya akan hilang. Nah, jadi itu boleh, itu syarat pertama. Kalau enggak berarti enggak, karena sama saja. Yang kedua, zawalu darurah haitsan dafil darar. Ya. Ada dipastikan ya bahwa emergensi ini akan hilang, ya, ketika barang itu tadi. Dan tidak mendatangkan emergensi yang lain. Nah, ini juga. Jadi betul-betul hilang dan tidak ada emergensi yang lain. Tapi kalau mengkonsumsi barang itu dan juga tapi emergensi tetap ada, ya, jadi dia percuma. Fa in kana yumkinu daf'u darar bi ghairihi lam yakun halalan. Jadi jika seandainya emergensi itu bisa hilang dengan mencari barang yang lain yang halal, maka itu ya boleh kita pakai. Maka itu tadi kata para ulama, kalau vaksin masih ada vaksin yang sumbernya itu bukan dari babi, ya berarti kita nggak boleh makan yang dari babi itu. Ini salah satu kaitan. Jadi sudah tidak ada jalan lain lagi baru itu terpaksa. Tapi kalau masih ada barang yang halal, kenapa yang halal? Itu tadi para ulama mengatakan bahwa kalau masih ada vaksin itu yang sumbernya bukan babi, ya itu berarti jangan divaksin yang babi itu. Jangan dipakai karena masih ada yang halal. Contohnya ini kama indahu maita muzakka. Fa innal maita la tahidu hina izin li'anna darura tazulu bi akli muzakka. Walau kana atshanu li'anna daruratahu la tazulu bi zalika iz la yazidu syurbul khamri illa atsha. Ya. Jadi kalau kita di juga hewan yang sudah disembelih, ya kita nggak makan hewan yang disembelih. Di depan kita ada khomar tapi ada juga yang lain. Nah, kita jangan mengambil yang khomar, ya ambil yang lain.
min fawaidil ala isbatu rahmatillah. Dari ayat di atas yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat rahmah kepada kita. Ya. Ya. Jadi Allah itu sangat rahmah kepada kita dengan memberinya, dengan menghadiahkannya kepada kita barang-barang yang halal. Barang-barang yang halal dan menjauhkan dari kita barang-barang yang haram. Ya. Kemudian faedah lagi, man tanawalal muharram biduni uzrin fa huwa asim. Barang siapa yang mengkonsumsi barang yang diharamkan tanpa uzur, maka dia telah berdosa. Ya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang tidak dosa itu yang terpaksa, yang ada uzurnya, yang ada alasannya. Kalau dia mengkonsumsi dengan tidak ada alasan hanya untuk berleha-leha, jelas itu berdosa. Jadi orang yang makan babi dengan sengaja tanpa uzur, orang yang makan darah dengan sengaja tanpa uzur, itu berdosa. Ya. Nah, karena dia sengaja, ya, dan tidak ada uzurnya, ya, tidak ada uzurnya, maka dia dengan sengaja mengkonsumsi itu, maka itu adalah dia telah berdosa. Padahal yang tidak berdosa itu orang yang tidak terpaksa, ya, orang yang terpaksa, maaf, yang tidak berdosa itu orang yang terpaksa. Bapak Ibu dalam majalah Subhanahu wa taala, demikian kira untuk malam ini. Sekali lagi marilah kita senantiasa menjaga jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam perut keluarga kita, anak-anak kita itu barang-barang yang tidak halal, barang-barang yang tidak beres. Ya, karena itu berpengaruh, bisa jadi berpengaruh kepada perilaku. Ya, kita tidak tahu nanti kalau udah besar, ya, bisa jadi orang jadi pemalas, jadi orang. Nah, ketika orang tuanya dulu mungkin sembarangan ya masuk ke dalam dikasih kepada keturunannya. Nah, maka oleh karena itu sekali mari kita jaga-jaga ya, jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut ya kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita itu barang-barang yang tidak beres, barang-barang yang tidak halal, karena kita tidak tahu nanti masa depannya bagaimana. Kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyina ajmain. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwak. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la tad'alna zaman ila ghafarta ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا أديتها لنا يا قوي يا عزيز. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.